Dalam hidup, kadang aja ada kejadian yang bikin kita sedih, kesel, atau marah. Makanya, banyak dari kita mungkin pernah nulisin bahagia jadi resolusi tahun baru. Tapi, andai misalnya ada pil yang kalau diminum ngejamin bisa bikin bahagia selamanya, apakah kalian mau minum? Seandainya pil kebahagiaan ini beneran ada, mungkin dia akan bekerja dengan cara ngotak-ngatik otak kita buat ngeluarin hormon kebahagiaan. Soalnya ternyata ada hormon-hormon di otak yang bikin kita bahagia. Emang ada apa aja? Ya, jadi ada 4 hormon yang punya peran besar buat ngatur kebahagiaan kita. Ada yang kerjanya ngilangin rasa sakit, bikin kita ngerasa puas, bikin suasana hati jadi stabil, dan hormon yang bikin kita ngerasa senang ketika kita berinteraksi sama orang tercinta. Bahkan salah satu penyebab depresi juga bisa karena adanya kelainan hormon. Mungkin otak kekurangan hormon-hormon bahagia tadi, atau kelebihan ngebikin hormon yang nyebabin stres. Nah, dengan adanya pil kebahagiaan, bisa jadi hormon-hormon bahagia tadi bisa diproduksi terus-menerus. Tapi, apakah emangnya pil kebahagiaan ini benar-benar bisa dibuat? Oke, jadi gilanya mungkin aja bisa. Karena prinsipnya kita tinggal bikin ulang hormon kebahagiaan atau bikin zat yang punya fungsi serupa. Kayak misalnya jamur ini, di dalamnya ada zat yang bisa niruin salah satu hormon kebahagiaan. Tapi yang jadi masalah, banyak zat kayak gini yang malah bisa bikin kecanduan. Dan kalau dimakan terus-menerus, dia bisa ngakibatin berbagai efek samping yang berbahaya. Oke, tapi coba bayangin, kita bisa bikin pil kebahagiaan yang gak bikin candu. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu bahagia? Apakah bahagia itu sebenarnya cuma zat kimia di otak aja? Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Bahkan peneliti masih terus nyelidikin soal kebahagiaan manusia. Bisa jadi hormon-hormon tadi cuma ngasih rasa senang sesaat, bukanlah kebahagiaan dalam arti sebenarnya. Dan selain hormon, kata peneliti, pengalaman hidup dan hubungan dengan manusia lain juga jadi faktor penting buat mencapai kebahagiaan. Misalnya, jalan-jalan sama keluarga, nontonin orang-orang ganteng nari, pegangan tangan sama si dia, atau denger pujian dari bos yang toksiknya ngalahin cyanida. Buat nutup video ini, ayo kita kenalan sama tokoh mitologi yang satu ini, Sisyphus. Karena berusaha ngakalin kematian, dia dihukum untuk dorong batu ke atas bukit seumur hidupnya. Dan begitu sampai puncak bukit, batunya jatuh lagi. Dan Sisyphus harus ngulang ngedorong lagi. Begitu terus tanpa ada habisnya. Satu-satunya bentuk pemberontakan yang bisa dia lakuin adalah gulingin batunya dengan bahagia. Oke, sekarang gantian kok bisa yang nanya ke kalian, apa itu bahagia? Dan seperti biasa, terima kasih.